Damai sejahtera bagi kita semua. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Jonathan F. Lupulalan pada hari Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membacakan dan menyampaikan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dan kuat kuasa Roh yang kudus. Para pendengar yang akan mendengarkan firman Allah ini, Tuhan Yesus juga memberi penerangan dengan Roh Kudus sehingga mereka dapat memahaminya, dan Roh Kudus menolong kami semua untuk melakukan firman Allah itu. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal yang kedua ayat 14 sampai ayat 18. Namun saya hanya akan membacakan ayat 14 saja. Ibrani pasal 2 ayat 14 berkata begini. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapatkan bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematian Kristus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Demikianlah firman Allah yang berbahagia kita membaca, mendengar, memelihara serta melakukan firman Allah. Haleluya. Tema kita pada hari Kamis tanggal 13 Juli adalah iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, menarik untuk merenungkan atau direnungkan bacaan yang baru saja kita baca di dalam kitab Ibrani. Bagi kitab Ibrani, Yesus Kristus datang ke dunia untuk mematahkan kekuasaan setan, kekuasaan iblis. Yesus melakukan itu karena ia mengasihani umat manusia agar manusia tidak diperbudak oleh iblis, tidak diperbudak oleh roh-roh jahat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kitab firman ini juga berangkat dari kenyataan atau fakta bahwa Yesus memang datang ke dunia untuk mematahkan kekuasaan iblis atau kekuasaan roh-roh jahat. Nah, hari ini juga kalau kita baca dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-34, jelas sekali di situ Yesus menyembuhkan orang sakit termasuk ibu mertua Petrus dan mengusir banyak setan. Itu garis bawahi, mengusir banyak setan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Tuhan Yesus benar-benar Allah yang datang ke dunia untuk mematahkan kekuasaan iblis atau kekuasaan roh-roh jahat. Yesus mau agar manusia selamat dan bersatu dengan Allah. Namun keselamatan itu tidak boleh dinikmati sendiri. Karena itu Yesus menunjukkan teladannya. Ia tidak hanya berkarya di Kapernaum saja, melainkan di tempat-tempat lain. Katanya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku atau Kristus memberitakan Injil. Karena untuk itulah Kristus datang, untuk itulah keselamatan datang di dalam Kristus, dan keselamatan itu harus ditawarkan kepada semua manusia yang mau percaya Yesus, yang mau bertobat, yang mau lahir baru. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kita adalah pengikut Kristus. Maka kita berkewajiban pula untuk senantiasa mematahkan kuasa-kuasa kegelapan atau kuasa setan, mulai dari diri kita seperti apa. Seringkali kuasa setan, kuasa roh jahat menguasai kita. Seperti misalnya egoisme, nafsu, serakah, sombong, dan seterusnya. Dan benar-benar mewartakan kerajaan Allah atau mewartakan Injil kepada segala bangsa, yakni mewartakan keadilan, mewartakan kedamaian, mewartakan kebenaran, mewartakan cinta kasih, dan mewartakan pengampunan dosa yang memang disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada banyak manusia yang saat ini ya dipengaruhi oleh setan, bahkan dikalahkan oleh setan, dipatahkan oleh setan. Padahal Kristus sudah menang atas kuasa setan. Jadi kalau kita minta selalu pertolongan kepada Tuhan, maka Allah hadir. Di situ juga kerajaan iblis hadir. Di mana ada kerajaan Allah, pasti di situ ada kerajaan iblis. Tetapi kita tidak perlu takut, karena Kristus sudah mematahkan, sudah mengalahkan kekuasaan setan, kekuasaan iblis dan roh-roh jahatnya. Jadi kita sebagai pengikut Kristus, kita tidak perlu takut dengan setan, dengan roh-roh jahat. Tapi mari kita terus beritakan Injil, supaya setan dikalahkan, supaya setan benar-benar tidak berdaya. Ingat, pada waktu Yesus di Gadara, Yesus bertemu dengan setan, dan setan takut sekali pada waktu Yesus mengusir setan itu dari orang yang kerasukan setan. Lalu setan minta, Tuhan jangan buang saya ke jurang maut. Lalu akhirnya Tuhan memanggil babi-babi, dan masuklah setan-setan babi, dan babi-babi yang mati. Ini menunjukkan bahwa Kristus Tuhan kita sudah menang atas segala bentuk pekerjaan setan di dunia ini. Itulah sebabnya mari kita selalu minta dipenuhi Roh Kudus, supaya kita hidup dalam kebenaran firman Allah, dalam kebenaran Yesus. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena setan menurut Ibrani, kitab Ibrani, bahwa sudah dipatahkan, sudah dikalahkan, sudah dihancurkan oleh kuasa Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami semua sebagai anak-anak Tuhan selalu mengingat bahwa Kristus sudah hadir dalam hidup kami, maka kami tidak perlu takut akan kuasa-kuasa setan itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terpujilah Kristus dari kekal masa lampau, masa kini sampai selama-lamanya. Haleluya.